Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Pegawai Histeria. Semoga teman-teman semuanya tetap sehat dan lancar dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya. Kali ini Pegawai Histeria ingin membawakan sebuah kisah yang berasal dari tanah Jawa, yaitu tentang Alas Roban. Kita ketahui hingga sekarang Alas Roban masih memegang sebutan Roban Siluman. Meski wilayahnya sekarang makin tergerus dan menyempit oleh pemukiman, namun titik-titik kerawanannya masih terlihat. Dulu Alas Roban sangat luas, terbentang dari Kendali hingga Brebes. Namun sekarang tinggal sepanjang Batang hingga Gringsing. Dalam video ini Pegawai Histeria ingin menceritakan tentang sisi lain dari Alas Roban. Tapi sebelum lanjut nonton, jika teman-teman suka dengan channel Pegawai Histeria, silakan dukung kami dengan cara subscribe channel ini dan berikan komentar terbaik teman-teman semuanya. Lanjut. Ternyata Raden Fatah atau putra Prabu Brawijaya V yang dititipkan di Bupati Palembang yaitu Arya Damar setelah dewasa dipanggil ayahnya ke Majapahit. Disertai adiknya yaitu Raden Timbal. Raden Fatah berlayar dari Palembang menuju Jawa dan berlabuh di Cirebon atau sekarang dikenal dengan Cirebon. Di kota penghasil terasi ini, keduanya bertemu dengan Pangeran Modang, yaitu Sunan Gunung Jati. Atas saran Pangeran Modang, Raden Fatah dan Raden Timbal disarankan untuk belajar dulu ilmu agama Islam kepada Sunan Ampel. Lalu mereka berdua berjalan menuju timur, melewati Tegal, Brebes, Pemalang hingga Alas Roban yang terkenal keangkerannya. Keduanya tak gentar sama sekali dengan berita tersebut. Begitu melewati Alas Roban, tepat di tengah hutan, mereka berdua dicegat oleh Jaka Wahono yang berasal dari desa Salam masuk wilayah Magelang. Dengan paksa Jaka Wahono atau yang dikenal dengan Jakawana meminta bawaan yang dibawa kedua kesatria dari Palembang tersebut yang hendak dipersembahkan pada Prabu Brawijaya V. Maka terjadilah perkelahian antara Jakawana dan Raden Timbal. Keduanya tampak berimbang. Di dalam kekalutan tersebut, mereka dipisah oleh Raden Fatah. Tuan masih muda, tampan, kenapa jadi perampok? Padahal tingkat kesaktian Tuan sangat tinggi, tanya Raden Fatah. Kisana, aku merampok bukan untuk mengumbar hawa nafsu. Semua hasil rampokan ini akan aku bagi-bagikan pada fakir miskin yang sudah memeluk agama Islam di wilayahku, yakni desa Salam di Magelang, jawab Jakawana. Mendengar jawaban seperti itu, kasihan hatinya Raden Fatah. Maka seluruh bawaan yang berupa barang mewah diberikan kepada Jakawana. Kemudian Raden Fatah dan Raden Timbal melanjutkan perjalanan ke Majapahit. Jakawana memeriksa barang rampasannya. Namun betapa terkejutnya ia, harta benda sebanyak dan semewah ini yang tak ternilai harganya diserahkan begitu saja dengan ikhlas. Dalam hatinya bertanya-tanya, jangan-jangan dua satria muda tadi adalah orang muslim yang ikhlas menzakatkan hartanya. Didorong rasa berdosa, Jakawana membawa barang rampasannya tadi dan mengejar dua kesatria muda Palembang. Setelah bertemu, peti-peti yang berisi barang mewah itu dikembalikan. Kenapa kamu kembalikan Jakawana? Tanya Raden Fatah. Maaf Tuan Muda, selain merampok untuk membantu fakir miskin, hamba juga mendapat dawuh dari Eyang Guru hamba agar leladang di Alas Roban. Kata Eyang Guru, hamba akan bertemu dengan orang yang mulia hatinya dan kepadanya hamba diperintahkan untuk mengabdikan hidup mati pada orang tersebut dan Tuan Raden Fatah lah yang dimaksud Eyang Guru, jawab Jakawana. Permohonan pengabdian Jakawana dengan senang hati diterima oleh Raden Fatah. Bahkan nama Jakawana oleh Raden Fatah diganti menjadi Wanasalam yang diartikan bertemunya di hutan dan juga mengandung arti Jakawana dari desa Salam. Kelak dialah yang menjadi Mahapatih Kerajaan Demak setelah Raden Fatah menjadi Sultan pertama di Demak Bintoro dengan gelar Sultan Syah Alam Akbar. Dia dengan setia hingga wafatnya mengabdikan dirinya untuk Kerajaan Demak Bintoro dan kejayaan Islam.
Alasroban telah mencetak pemuda desa, menjadi Mahapatih kerajaan Islam pertama di tanah Jawa, berkat kegigihan dan laku olah batinnya yang tanpa menyerah. Di era kekuasaan Sultan Agung Hanyokorokusumo di tanah Jawa, Alasroban juga telah mencetak kesatria muda tanah Jawa yang sangat sakti mandraguna, bahkan namanya hingga sekarang masih sangat disegani, yaitu Raden Bahurekso. Bahkan idiom tempat keramat yang dipercaya ada penunggu gaibnya di tanah Jawa sering disebut Seng Bahurekso, atau yang berarti yang menunggu, sebagai bentuk sebutan kehormatan. Raden Bahurekso asli pemuda produk Pantura yang diperkirakan lahir di daerah Kendal hingga Batang. Sejak kecil ia sangat keranjingan ilmu kedikdayaan, dan kegemarannya itu dapat terpuaskan saat ia belajar ilmu pada kesepuhan di Batang yang sering disebut Ki Guru atau Kiai Keramat karena karomahnya yang sangat tinggi. Setelah remaja dan bekal cukup, ia ingin mengabdikan dirinya di Mataram yang kala itu di bawah kekuasaan Sultan Agung Hanyokorokusumo. Kebetulan juga raja saat ini sedang getol-getolnya merekrut pemuda perkasa untuk dijadikan benteng Mataram guna mengenyahkan VOC dari bumi Jawa. Dan lamarannya pun langsung diterima. Bahkan karirnya pun cepat melesat. Dalam waktu singkat ia sudah diangkat menjadi Tumenggung Bahurekso. Kala itu Sultan Agung sangat sedih, sebab banyak kadipaten di Berangwetan yang ingin memisahkan diri. Raja Pinandita ini ketika bertapa di Sanggar Pamelangan mendapat wisi atau bisikan gaib. Keraton Mataram akan tetap kuncara bila Dampar Prameswari diduduki oleh perawan dari pantai utara yang bernama Endang Ratamsari. Perempuan itulah yang ketitisan Wahyu Widiawati yang menjadi pasangan Wahyu Jatmiko yang telah didapat Sultan Agung kala bertapa di Delepih Kayangan. Untuk itu orang yang mengenal wilayah tersebut hanya Tumenggung Bahurekso. Tugas ini pun dibebankan kepadanya. Dia berangkat dengan hati masgul. Ternyata Endang Ratamsari itu pacangan atau kekasih Bahurekso sendiri, yaitu putri Ki Guru. Dalam perjalanan tugasnya itu, Tumenggung Bahurekso mencari akal bagaimana cara menyiasati Raja Mataram agar kekasihnya tak diambil. Maka dicari wanita yang wajahnya mirip Endang Ratamsari dan dibawa ke Mataram. Perempuan itu seorang penari yang sering disebut Teledek. Saat di Mataram, perempuan tersebut disuruh duduk Dampar Prameswari yang biasanya hanya diduduki oleh Kanjeng Ratu Kidul yang sering disebut Wahyu Sri Widowati. Begitu duduk, perempuan itu seperti dilemparkan kekuatan gaib yang maha dahsyat sehingga terpental beberapa meter terus pingsan. Marahlah Sultan Agung karena Bahurekso telah berdusta. Ia diusir dari Praja Mataram. Tumenggung Bahurekso kembali ke Padepokan Ki Guru. Setelah 40 hari dari peristiwa itu, datang utusan Mataram yang memerintahkan Tumenggung Bahurekso agar membabat Alasroban. Mendapat perintah itu, berat hati Bahurekso. Sepertinya Sultan menghendaki kematiannya dengan disuruh memasuki Alasroban yang gawatnya keliwat-liwat. Bingung dengan tugas berat tersebut, ia pun menghadap Ki Guru untuk memohon saran. Ia pun berangkat menuju Alasroban yang kala itu masih sangat luas. Bahurekso merasa sejak meninggalkan Padepokan Ki Guru, selalu diikuti seseorang yang tingkat kedikdayaannya cukup tinggi. Ia waspada dan terus menuju tengah Alasroban. Rasanya tak mungkin membabat hutan seluas ini sendirian dengan tenaga fisik. Lalu ia bertapa memohon pada Gusti Kang Akarya Jagat. Dengan sekali lompat, tubuh Bahurekso menggelantung di dahan pohon yang paling tinggi dengan kepala di bawah. Tubuhnya hanya ditopang kaki. Bertapa seperti ini sering disebut topong lowong, makanya pun hanya buah-buahan saja. Saat bertapa ini terdengar suara Ki Guru. Anakku Bahurekso, untuk membabat hutan ini taklukkan dulu penghuni gaibnya, kemudian manfaatkan tenaganya untuk babat wana. Kala sedang tafakar bertapa, sosok yang mengikuti Bahurekso muncul. Ternyata ia adalah Telik Sandi Mataram yang diperintahkan mengawasi Bahurekso, apakah melaksanakan perintah Sultan atau tidak. Karena dipandang tidak melaksanakan, maka diseranglah Bahurekso yang menggelantung di pohon. Namun aneh, tak ada satupun senjata yang mampu menembus kulit Bahurekso.
Telik Sandi Mataram itu terbengong-bengong. Telik Sandi Mataram masih bingung dengan apa yang menimpa dirinya. Tiba-tiba hutan roban seperti gempa, angin bertiup kencang, suara-suara ganjil pun muncul. Tumenggung Bahu Rekso yang dari tadi diam menggelantung, tiba-tiba matanya terbuka merah menyala dan turun ke tanah, seperti menyerang sesuatu yang tak tampak. Dari kacamata gaib, ternyata Tumenggung Bahu Rekso sedang bertempur dengan prajurit gaib alas roban. Ternyata pemimpin makhluk halus ini perempuan tua yang sering disebut Ratu Sepuh Nini Kalasrenggi, bila mewujud berupa seekor babi hutan yang disebut Celeng Goteng. Pertempuran yang sangat seru, bahkan Bahu Rekso dibantu Telik Sandi Mataram yang tadinya menyerang dirinya. Konon pertarungan ini memakan waktu 7 hari 7 malam. Baru setelah itu, Ratu Sepuh Nini Kalasrenggi dapat ditaklukkan. Pasukan Ratu Sepuh Nini Kalasrenggi di bawah komando patinya Jin Kala Kapiran diperintahkan oleh Bahu Rekso agar membabat hutan roban sampai tuntas. Lalu mereka diberi tempat baru di sekitar Geringsing dan Batang sebagai kerajaannya. Hutan roban itulah yang sekarang kita kenal semakin sempit ini. Setelah melaksanakan tugasnya, Tumenggung Bahu Rekso dikawal Telik Sandi Mataram yang bernama Tumenggung Jaka Satuhu berangkat ke Mataram. Namun sebelum ke Mataram, Tumenggung Bahu Rekso sowan dulu ke Padepokan Ki Guru dan dengan ikhlas kekasih hatinya, yaitu Endang Rantamsari, dibawa serta ke Mataram. Sesampainya di Mataram, semua yang terjadi diceritakan Tumenggung Jaka Satuhu kepada Sultan Agung. Aku percaya kesetiaanmu Tumenggung Bahu Rekso. Hutan yang kebabat itu jadikan pemukiman baru untuk persiapan pasukan Mataram menggempur Batavia, dan nama kota itu kuberi Tetengger Pekalongan. Karena tempat itu pernah digunakan Tumenggung Bahu Rekso untuk bertapa dengan cara seperti kelelawar atau kalong. Dan ketika Endang Rantamsari duduk di Dampa Prameswari, tiba-tiba tubuhnya menyala kuning keemasan sangat menyilaukan mata. Itu pertanda Wahyu Widowati telah kembali ke Dampar Mataram, dan Endang Rantamsari dikembalikan pada Bahu Rekso untuk dijadikan istrinya. Kenapa Endang Rantamsari sangat dibutuhkan Mataram kala itu? Dalam diri Endang Rantamsari berdiam Wahyu Widowati, yaitu titisannya Wahyu pengemban penguasa Tanah Jawa, yang dipercaya adalah Kanjeng Ratu Kidul. Konon Kanjeng Ratu Kidul ingin menuntaskan reinkarnasinya, makanya ia harus lahir kembali ke dunia sebagai manusia. Dan rahim yang dipilih adalah istri Ki Guru, seorang ulama yang sangat soleh, murid dari Mbah Kendil Wesi Maulana Ibrahim. Karena kesucian Guru Bahu Rekso inilah, maka Wahyu Widowati temurun pada putrinya. Petilasan Endang Rantamsari yang berupa sumur hingga sekarang masih ada di belakang Kelurahan Kalisala, Batang. Sumur tua itu masih sangat dikeramatkan, bahkan airnya dipercaya memiliki tuah untuk kecantikan, awet muda, mudah jodoh dan kesembuhan. Dari pengalaman orang yang pernah mengalami kejadian gaib di tempat itu, dia melihat cahaya kuning keemasan dan muncul sosok perempuan cantik sederhana sangat anggun. Dari pengakuan orang yang pernah mengalami pengalaman gaib itu, sosok perempuan cantik yang muncul itu bernama Ratu Mambang. Katanya adalah korin dari Endang Rantamsari. Dalam dialog itu, Jin Ratu Mambang menjelaskan kalau air sumur itu bertuah untuk menghilangkan sengkala hidup, khususnya kaum Hawa. Kaum Adam pun juga banyak yang berziarah ke tempat ini. Ada juga Cungkup yang dipercaya masyarakat setempat sebagai makam orang tua Endang Rantamsari, yang juga Guru Bahu Rekso, yakni Ki Guru. Di Batang sendiri ada beberapa makam yang diyakini sebagai makam Ki Guru. Bagi orang yang memiliki kemampuan untuk merasakan hal-hal yang gaib, jika datang ke tempat itu dan dapat menapakkan kaki di tempat itu, akan terasa sekali getaran yang sangat halus di lokasinya, memancarkan aura putih lembut seperti kapas yang tertiup angin. Ini menunjukkan bahwa ada tingkat spiritual yang pernah ada di sini. Tingkatan pemahaman ilmu kesempurnaan mendekati khatam, dan aura seperti ini cocok sekali bagi mereka yang menggeluti bidang spiritual kesepuhan. Itu bagi teman-teman yang percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Tapi bagi yang tidak percaya, pasti tidak akan merasakan apapun di sana. Itulah sekelumit kisah tentang alas roban yang terkenal angker di Tanah Jawa. Semoga kisah ini bisa memberikan hiburan ataupun informasi tentang hal-hal gaib di Tanah Jawa kepada teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan share video ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini.
Terima kasih sudah menonton.